Murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah itu wajib. Kemudian yang kedua, keindahan sekolah itu penting. Yang ketiga, murid di sekolah kita sadar betul bahwa kedisiplinan adalah hal utama untuk berubah. Kemudian yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka merasa ada yang kurang berbeda dengan daerah lainnya. Ada yang kurang berbeda. Kemudian yang kelima, murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid di sekolah kita sadar betul bahwa untuk mencapai cita-citanya membutuhkan lingkungan yang aman dan nyaman. Kemudian yang keenam, murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid adalah anak-anak yang kreatif dan senang bermain dan percaya belajar tidak hanya di kelas. Terakhir, murid di sekolah kita sadar betul bahwa belajar merupakan proses yang menjadikan mereka sukses dalam hidup. Luar biasa ya jawabannya. Jadi jawaban yang luar biasa dan penuh keyakinan ya, dan ini yang kita cita-citakan kepada anak-anak murid kita, bahwa mereka sadar betul tadi yang sudah dibacakan sama Pak Agus. Maka kita sepakati yang bisa kita simpulkan dari jawaban tersebut apa kira-kira Bapak Ibu? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa 1, 2, 3, 4. Mereka percaya yang pertama tadi pendidikan itu jadi jembatan menuju masa depan yang bahagia. Terus yang kedua, sekolah itu wajib. Berarti mereka sadar pentingnya pendidikan ya. Kan sekolah itu wajib dan terus jembatan untuk menghantar masa depan yang bahagia. Kemudian ada juga kedisiplinan adalah hal utama untuk berubah. Mereka merasa ada yang kurang berbeda dengan daerah lainnya. Ini maksudnya apa ya? Ada yang mungkin membandingkannya dengan daerah lain kali ya. Kita ada perbedaan kodrat, iya. Ada merasa kurang. Kemudian sadar betul bahwa untuk menggapai cita-cita membutuhkan lingkungan yang aman dan nyaman. Kemudian murid adalah anak-anak yang kreatif dan senang bermain dan percaya belajar tidak hanya di kelas, berarti lebih ke belajar lagi ya pendidikannya. Kemudian belajar merupakan proses yang menjadikan mereka sukses, berarti sama ya. Berarti pendidikan menjadi jembatan untuk meraih masa depan yang bahagia. Bagaimana kita merangkumnya Bapak Ibu menjadi kesimpulan, karena semua jawabannya luar biasa. Di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan itu penting. Pendidikan itu penting. Untuk meraih tadi ada cita-cita tuh tadi. Untuk meraih masa depan yang lebih baik. Itu penting untuk meraih masa depan yang lebih baik. Iya ya, kan pendidikan kan nggak harus formal, bener ya, nggak harus di kelas. Gitu. Pendidikan itu penting untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kalau kelas 7 kadang belum nyampe. Motivasinya masih kurang mandiri ya. Jadi datang sekolah masih pikirannya pembutuhan dari dia. Iya, masih SD masih berasa tuh. Masih harus dibangunin sekolah ya. Udah kelas 8, 9 dan Mulai. Pertanyaan yang berikutnya, kalimat tentang yang berikutnya adalah kita warga di sekolah ini yakin untuk kita kesediaan Bu Sonia. Dikasih ibu. Kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa merubah anak didik dan menggerakkan lebih baik. Yang pertama. Yang kedua, membimbing dan mendampingi siswa adalah salah satu usaha untuk mencerdaskan bangsa. Wah, keren banget ini. Iya, panjang-panjang ini. Yang ketiga, belajar dan belajar, menjaga nilai-nilai agama dan moralitas. Lalu selanjutnya, memberikan pengajaran dan pendidikan yang baik sebagai bekal siswa di masa depan.
Terus selanjutnya, kesabaran dalam pembelajaran membuahkan hasil yang baik. Lalu yakin bahwa kolaborasi dalam pembelajaran sangat penting, prestasi tidak hanya akademik saja. Lalu selanjutnya, kita warga di sekolah ini yakin bahwa peserta didik adalah aset yang sangat berharga yang harus dijaga dan dikembangkan sesuai talentanya. Baca kalimat prakarsa yang kelima ini terharu banget ya. Berarti kita semua sama-sama yakin kalau sebenarnya kita bisa. Gitu ya. Sebenarnya kalau kita itu guru memang tugasnya kita adalah menuntun anak-anak itu gitu. Mungkin sekarang kita belum melihat hasilnya seperti apa, tapi ada kalimat yang harus hilang di sekolah ini. Yes. Anak 3-3 ya begitu harus hilang. betul. Karena sebenarnya gurunya sendiri yakin Iya, kok gitu ya kan. ini Ini berubah. benar, keyakinan ini saya percaya datang dari dalam hati gitu ya. Nah itu harus selalu Betul. diucapkan, kehadiran, jadi ya pasti bisa. Benar. Bisa. Dimanifestasi ya, afirmasi positif. Saya yakin saya bisa. Berproses, jangan lihat nggak sebulan Iya. 2 bulan, Iya. mungkin ya bertahap. Makanya ada tadi kalimat yang kan kolaborasi, betul. Kalau cuma berjalan sendiri mungkin ya nggak sanggup kali ya, atau tertatih. Jadi tapi kalau sama-sama semua bergerak pasti bisa. Saya ajarkan Pak Sugeng kan. Iya betul. Makasih Mas Sugeng. Jadi keyakinan kita sepakati adalah Bapak Ibu ini pasti formnya semuanya pasti. Kita warga di sekolah kita ini yakin untuk ayo Itu dulu kolaborasi. yakin untuk berkolaborasi. Dalam membimbing dan mendampingi murid. Peserta didik. Bikin dan mendampingi peserta didik. Langsung aja kamu menuntun aja. Boleh. Menuntun lebih dalam gitu. Karena sudah lebih dalam ya. Menuntun peserta didik dalam mencapai masa depan tadi pengembangan potensi anak sesuai Mengembangkan potensi. talentanya Talentnya masing-masing, jadi tidak harus sama nilainya KKM, nggak ada. KKM kasihan. Ada yang pinternya ngaji doang. itu juga potensi kemarin dia minta nama ABK Pak, rajin banget Iya, Kira teman yang ABK maaf. Suruh baca nggak mau. Sekolah nomor 1 ada. oh ini tuh anak saya Tapi itu mungkin potensinya Lagi dia Ada langsung jalan. kelas 7, setiap ada generasi di luar ke masjid sholat, nggak peduli Kamu gurunya. Ya kan di situ kematangan gue. Azan ya saya sholat, nggak peduli guru apa aja sholat. Masih anaknya di ya itu kalau asal pak iya sama ada Pak. Masih datang ke masjid sholat. Sama Gurunya tidak. Karena boleh istimewa dia. kita bisa Istimewa. ngobrol Kita lanjutkan ke kalimat rumah yang terakhir. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa karena ini merupakan pemahaman mohon izin Pak Sugeng. Yang terakhir ya? Iya, Pak. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kebersihan bagian dari iman. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa kejujuran itu sangat penting. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap individu memiliki perbedaan. Kita sebaiknya bisa melayani perbedaan itu. Ini saya nih. Jawabannya. Saya siap spill namanya Sugeng. kalau itu bukan skill lagi. Kita masih tahu. Ini kayaknya kesimpulan paling bagus dari ini. Soalnya saya ngarangnya lama. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita dan warga di sekolah kita paham bahwa murid yang murid yang diimpikan dapat dicapai jika semua warga sekolah bersama-sama untuk
mewujudkannya. Cakep. Kolaborasi. Kolaborasi. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap siswa perlu didampingi agar mereka bisa berkembang sesuai dengan kodratnya dan sukses serta bahagia. Keren. Kita warga sekolah paham bahwa peserta didik memiliki kodrat alami yang harus dituntut sesuai tuntutan zaman. Benar ini? Nah, kita dan warga sekolah paham bahwa perubahan karakter bisa terjadi jika anak atau peserta didik mau berubah. Kata-kata berubah itu yang saya suka. Yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa mencapai murid berkarakter diperlukan usaha kolaborasi dan memberdayakan aset yang ada untuk mencapainya. Itu Bu Dea. Terima kasih. Sekarang simpulkan sendiri. Baik, kita simpulkan bersama-sama Pak Sugeng. Iya, kita dan warga di sekolah kita ini paham bahwa tadi secara garis besar itu kolaborasi ya Bapak Ibu ya, kolaborasi dan perubahan. Berarti kali kesimpulannya kita paham bahwa bagaimana kalau yang saya tangkap adalah untuk menciptakan sebuah perubahan dibutuhkan kolaborasi. Ya. Betul. Itu yang itu. Karena mungkin karena Pak Sugeng yang baca, jadi saya langsung cepat menyimpulkannya ya. Jadi gitu udah. Oh, jelas. Itu di kolom merdeka kan nggak boleh ada kalimat kompetitifnya itu. Yes, Kan? betul. Kalau jadi Berarti kita kolaborasi. pasti sepakat. Kolaborasi. Jadi kita sepakat bahwa untuk menciptakan perubahan yang lebih baik, baik, ini kesimpulan yang kita bisa ambil dari kalimat Rumpang terkait murid yang kita cita-citakan tadi. Kita memimpikan murid-murid yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Kita percaya bahwa murid adalah individu yang memiliki potensi masing-masing. Di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter dan lingkungan belajar yang kondusif. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan itu penting untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kita warga di sekolah ini yakin untuk berkolaborasi dengan baik untuk menuntun peserta didik dalam mengembangkan potensi mereka. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa untuk menciptakan perubahan yang lebih baik dibutuhkan kolaborasi. Dari kalimat Rumpang ini tentang cita-cita dan impian kita terhadap murid-murid kita, maka kita akan bisa berangkat kepada yang namanya cita-cita atau disebut dengan visi. Beranjak kepada visi. Ya, visi adalah representasi visual, ya, gambaran impian akan masa depan. Seperti yang tadi, gambaran impian masa depan yang kita harapkan kepada murid kita sudah kita utarakan lewat kalimat Rumpang tadi. Sekarang kita akan lihat visi sekolah kita. Sebelumnya, nah kalimat visi ini juga harus memiliki makna menyemangati dan menggerakkan hati. Mungkin kita masing-masing punya visi ya, punya visi pribadi, sekolah juga punya visi. Jadi ketika setiap orang melihat visi itu, dia tersemangat menggerakkan hati. Ada apa? Ada semangat untuk tergerak mewujudkan visi itu. Itulah kalimat visi. Maka kita lihat visi dan misi sekolah kita. Visi SMP Negeri 33 Jakarta adalah mewujudkan insan pembelajar yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu tergerak atau bersemangat membacakan visi ini? Sangat tergerak ya. Mewujudkan insan pembelajar yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Visi sekolah kita ini, kita lihat apakah ini sudah selaras dengan gambaran cita-cita yang kita impikan tadi terhadap murid-murid kita. Kita lihat karakter profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi ya Bapak Ibu. Yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Itu tadi sudah kita utarakan dalam jawaban kalimat Rumpang kita. Mandiri, tentu ada tadi cita-cita yang kita impikan. Bernalar kritis, tentu deh cerdas, berkarakter ada. Kreatif, tadi hampir semua jawaban ini di kalimat Rumpang ada kreatif. Bergotong royong, kolaborasi, kerjasama.
ada juga, dan berkebinekaan global. Tadi kalimat yang menyatakan ini tadi di sekolah kita yang tadi membandingkan ada berubah dengan berbeda dengan daerah lainnya. Menurut saya itu berkebinekaan global. Artinya dia bisa membandingkan kenapa di tempat ini seperti ini, di tempat yang lain seperti apa. Berarti dia wawasannya sangat luas gitu ya. Jadi saya rasa impian yang kita ciptakan tadi sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Maka visi sekolah kita tadi adalah mewujudkan insan pembelajar yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Apakah visi sekolah kita itu sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid tadi, Bapak Ibu? Sudah ya? Karena dia tadi semua berisi gambar ada mandiri, berakhlak mulia, ada ya. Kemudian, adakah yang ingin disesuaikan mungkin? Atau ditambahkan dari visi sekolah kita mungkin? Dari hasil diskusi kita, ada masukankah Bapak Ibu? Visi kita Itu udah komplit. Sudah komplit. Oke, berarti sejauh ini belajar kan artinya siswa yang setiap saat ini belajar. Betul. Kita mencatat. ya berarti ada prosesnya, ada proses tempuh. Berarti tidak ada Bapak Ibu? Sudah sangat kuat ya, dan mewakili memang impian kita tadi itu sudah include pada profil belajar Pancasila. Iya benar. Oke, berarti visi kita sudah selaras ya Bapak Ibu dengan cita-cita kita untuk murid tadi, dan sejauh ini tidak ada dilupakan karena kita merasa sudah cukup ya, pas tidak ada atau masukan mungkin Bapak Ibu terhadap visi kita sudah mencakup semua. Gimana? Cuma ya, kata saya itu berat itu dengan keadaan zaman sekarang itu. Kodrat alam. Benar, kodrat alam dan kodrat Apalagi jalan. kata-kata depan itu mewujudkan. Yes. Kalau saya bilang nih kalau wujud kalau di apa ya? Ya. Pak Muhammad ya wujud itu kan saya jadi ingat apa ya? Wujud kita gitu ya. Bukan mengadakan nanti. Jadi ini udah saya bilang sempurna banget gitu kalau kita sebagai apa ya istilahnya kan yang memberikan anak motivasi untuk belajar. Itu jadi saya pikir pas lah gitu. Ya, terima kasih Pak Gus, benar ya. Karena tadi juga memiliki makna menyemangati, menggerakkan, dan di awal tadi kalimat visinya kita mewujudkan, berarti aktif ya. Tidak sekedar memimpikan lagi, tapi sudah mewujudkan lagi. Kita sudah artinya terus bergerak sampai benar-benar visi ini terwujud. Seperti itu ya. Sebelumnya kita berikan tepuk tangan buat luar biasa ya. Wow, keren. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Visi-visinya sangat luar biasa. Jadi tadi kesimpulannya tadi yang bisa kita ambil dari diskusinya kita, berarti visi sekolah kita sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid, gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk mewujudkan cita-cita tersebut, kan visi kan cita-cita itu kan harus terwujud tuh, ya kan, harus terwujud. Nah, apa sikap dan perilaku dari semua warga sekolah, baik itu murid, guru, kepala sekolah, bahkan orang tua murid, untuk mewujudkan atau mencerminkan visi atau impian ini? Di sini mungkin peserta didik nanti boleh kita tambahkan dan diskusikan bersama ya Bapak Ibu. Ada siswa disiplin, sepakat Bapak Ibu? Apakah kedisiplinan siswa itu sudah menunjukkan perwujudan visi kita sebagai pelajar berkarakter profil pelajar Pancasila? Ya, ada lagi mungkin Bapak Ibu selain disiplin? Nah, ya. Berarti sobulin berarti menghargai ya Bu ya? Iya, menghargai. Iya, masuk ya, menghargai. Bagus. Wow, ini itu. Saya tadi ngomong ke Tuhan Maesa begitu. Cita-cita kan memang harus bagus kan, namanya cita-cita. Kan Pak Soekarno bilang bercita-citalah seperti bintang di langit. Kalaupun tidak tercapai, kita jatuh di antara bintang-bintang. Kemudian untuk guru juga kan kedisiplinan. Hadir tepat waktu, apakah itu perwujudan kita mewujudkan visi tersebut? Selain hadir tepat waktu, disiplin, apalagi kira-kira yang bisa? Keteladanan dalam segala hal ya Pak ya? Iya. Melayani. Sadar diri. Melayani. Sadar diri. Mau merubah dirinya apa sih bahasa Indonesianya?
mau selalu belajar dengan iya, selalu inovasi. Jangan ada di zona nyaman terus. gitu. Adaptif berarti. Oh iya. Iya, Adaptif. Adaptif. kreatif, Adaptif. Ada dulu. Lupa diri. Biar empati, disenangi. empati. 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 Yang anak ABK, kamu sebenarnya siapa itu? Pak, ada. Sebelum Dodi ke ruangan saya, anak jebret masuk. Saya nggak kenal. Saya Sen ya? Rem. Oh, Pak, saya Rem mau memperkenalkan diri. Oh, iya, Saya iya. langsung kontak. Ini anak yang diceritakan Pak Agus. Saya, oke masuk. Saya langsung gitu. Saya kalau belum tahu dari Bagus kan kaget dari dulu jebret bukan aku. Saya mau memperkenalkan diri. Nama Bapak Pak Sugeng kan? Saya baca dari surat undangan. Iya betul. Namamu siapa? Oh ini langsung. Langsung nanya satu-satu Pak. Ini apa Pak? Ini alat CCTV. Ini apa Pak? Ini saya cerita dulu biar seru. Iya, siapa? Ada yang mau jebret masuk. Ini apa Pak nyala? Ini alat CCTV. Ini apa Pak? Ini gambar ondel-ondel. Ini ondel-ondel nggak tahu. Tapi dia pintar banget main. Ibu. Coba di kelas harus diawasi karena Seribuan. Jalan ya. dia jalan kemana-mana. Jadi itu tadi yang namanya perbedaan dan kemampuan yang berbeda. Tahu-tahu dia memperkenalkan diri, tapi dia punya skill juga luar biasa. Tapi untuk ukuran bahaya tidak bahaya belum tahu. Dia keluar kemana-mana. Gurunya kan ngomong ya, saya kalau disuruh keluar suruh masuk lagi, takut di lantai 2 dan sebagainya. Kiri kakinya tiba-tiba naik. Kata Itu pagar masih. ada yang berbeda. Tapi ini menyemangati kita untuk melayani. Tapi alhamdulillah temannya juga Paham. empati. Iya, betul betul betul. Empati betul ya. Kalau nggak Tapi enak, kalau kita udah bawa kalau saya nggak enak marah tadi. Itu yang kaget kan? Nggak bisa masuk. Iya. kayak apa yang bikin senang anak sini alhamdulillah nggak Iya. udah tahu ada temennya yang Tadi saya tanya itu siapa? Itu mereka ABK Pak. Yang lainnya langsung dia. alhamdulillah Khusus. Dan teman-temannya alhamdulillah sih kayaknya ini ya. Sudah dalam 2 minggu ini langsung selama tahu. saya ngajar di sini udah kelihatan kok Pak alhamdulillah alhamdulillah mau kayak gini tinggal kita terus aja mengingatkan Tadi udah. Nanti saya cerita lagi. Ya, siap, terima kasih Bapak Ibu buat masukannya juga. Memang begitulah kondisi sekolah kita Bapak Ibu, Bapak-bapak. Itu memang ya memang benar-benar harus melayani karena memang tugas kita lumayan berat karena anaknya beragam. Dan kemudian untuk kepala sekolah, apa sikap dan perilaku dari kepala sekolah untuk mewujudkan visi tersebut? Saya buat di sini contohnya ramah karena kebetulan Pak Sugeng ramah ya. Jadi Karena ada saya ngomong gitu ramah. Enggak. Iya sih. Iya sih. Pakai sih. Iya sih. Ramah betul Bagus. ya. Ramah. Ya kan? Support. Apalagi mungkin Bapak Ibu sportif. Betul ya. Sportif artinya mendukung ya, mendukung untuk kebaikan, perubahan gitu. Apalagi Bapak Ibu yes, memberi keteladanan betul. Apalagi kira-kira yang komunikatif mungkin ya, Betul, ya. betul. Komunikatif. Kayaknya saya komunikatif. Aktif juga. Saya pernah ngomelin gak Budel? Berarti saya kalau nggak pernah ngomelin guru mengayomi. Oh, Nggak ngomelin nyindir doang lihat Budel. Tugasnya Budel mana? Tapi Budel kan belum nanti tebar kan? belum Pak, janganlah Pak. skill Mengayomi, memberi keteladanan dan komunikatif. Open minded deh pokoknya. Jangan merasa Kemudian sendiri. makanya kolaboratif ya kan Pak ya. Kemudian dari orang tua, peranan orang tua karena sebagai stakeholder sekolah juga ya. Jadi mereka juga harus membantu kita Mereka harus supaya partisipasi. yes, mewujudkan visi. Iya, Karena Pak. kita melayani anak-anak mereka. Jadi mereka juga bagian dari keluarga sekolah. Stakeholder. Jadi peran orang tua saya buat di sini mendampingi saat di rumah. Setuju Bapak Ibu? Ya. Karena sebenarnya pendidikan yang pertama itu di rumah Ya. kan. Jadi Iya. kita hanya partner Pendidik sebenarnya. utama dan pertama. Yes, orang tua. Madrasah Kita pertama juga. itu rumah ya kan ya. Jadi selanjutnya ada lagi Bapak Ibu? dukung setiap program Pendidik sekolah. pertama. Iya, suportif berarti ya Bu ya. Suportif terhadap kegiatan sekolah.
komunikatif dulu ya. Iya, Ya, betul kan? Kalau nggak komunikatif repot kok. Susah, komunikatif dulu justru. komunikatif. Kemudian mendampingi satu di rumah, komunikatif, sportif. Lagi kira-kira untuk visi. Menyayangi anak. Di rumah ya, mendampingi di rumah. Kayak mempercayai dengan Menyayangi anak secara bersama. Sama-sama. Anaknya yang satu di foto yang sebelah. Gimana kamu Kolaboratif kita bisa masuk kira-kira masuk kolaboratif ya. Ya kolaboratif ya, jadi dengan sekolah kita sampaikan kalau diundang datang gitu ya kan. Tapi menyadarkan orang tua bahwa dia pendidik utama dan pertama harus. Makanya di rapat awal tahun saya bilang Bapak Ibu yang wajib didik itu Bapak Ibu. Saya kan membantu. Pendidik kedua. atau misi ini. Semangat. Dan sepertinya Jangan menyerahkan ke sekolah dia tidak berbuat apa-apa. makanya sebenarnya orang tua itu harus benar-benar dapat ilmu seminar parenting sih. Iya. Tahun depan deh. Yes. Dari sana. Oke. Mantep Pak. Ini soalnya kalau nggak dibantuin gitu, Iya, jadi biar nggak timpang ya. Diundang aja nggak datang. tapi kalau ada yang gembel KJP dan Iya. kalau ada yang apa tuh ada Akademik, Jadi orang tua dimasukin sosialisasi KJP Iya. datang. Kita dulu kalau di kampung banyak full. Nggak pernah ada ngeluh orang tua kita. DKI, Kakak beda. luar biasa semangatnya beda. Tuh kalau Jogja dapat bisa pindah ke Jakarta lah. Pindah ke banyak. Petayan. Bisa dua fasilitas Pak. PIP kan. KJP. Ya, di Jogja kan. Itu baru anaknya. Orang tuanya di rumah. Tapi semangatnya Peran sosial ya berarti. Iya. Ya, kalau yang tua ada betul. Usia. Usia datang. Kalau yang tua Jadi sebenarnya mentalitas ya sebenarnya. Makanya kalau Jakarta jadi kota global kita tanda kutip hati-hati. Cita-citanya tinggi banget kota global global city. Setelah nggak jadi ibu kota. Makanya memang dititik beratkan ke pendidikan akhirnya. Makanya kita dulu harus bisa mempengaruhi lebih banyak. Penting pokoknya. Kolaborasi sama orang tua ini. Supaya orang tua lebih baik. Masih? Ya, kita lanjut Bapak Ibu masih ada sedikit lagi. Semangat ya, semangat. Oke. Tadi kita sudah bahas tentang visinya kita dan bagaimana upaya atau peran dari masing-masing keluarga sekolah untuk mencapai visi tersebut. Dan ini ada pertanyaan refleksi buat kita bersama. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama. Perubahan apa kira-kira yang bisa kita lakukan untuk mencapai visi? Visi yang tadi, visi sekolah kita menunjukkan bisa belajar Pancasila. Pertama sih disiplin ya. Oke, berarti untuk Apa inisiatif? Kalau yes, perubahan- meningkatkan kedisiplinan. kalau dilakukan bersama ya tetap Kolaborasi. kesadaran bersama deh untuk bisa berubah. Saya sambil duduk di sini, Pak. Kesadaran dulu berarti. Kesadaran bersama ya. Kesadaran bersama untuk berubah kalau bareng-bareng itu bisa. Walaupun kalau tapi bisa. Kalau Kesadaran sendiri bersama dulu ya. jangan bulan doang yang ngomong di depan. Bulan bro berapi-api tuh. Kalian anak merdeka yang tidak perlu disuruh itu penting banget. Anak tiap Senin dia ngomong kalian anak merdeka yang tidak perlu disuruh. Anak-anak kan malu lama-lama. Barisnya Iya, beda. siap. Kalau kamu dibilang kamu anak merdeka, seneng kan? Apa ya? Harus Yang di belakang berinisiatif bergerak sendiri. Kalau merdeka Kalau berarti anak osis mah bagus banget. Anak osisnya dipuji sama kepala sumber IKT. Itu bagus banget anak osisnya. Ya. Karena Sama Pak Andi, Pak Wahidin, Pak Wahidin. Anak osis 33. Tapi Pak Wahidin. Pak Wahidin. Jadi ingat saya tuh nih.
Muhyiddin itu ya? Sok tahu. Haji Muhyiddin. Oh, Haji Muhyiddin. Malah dia Bukan belajar, bukan naik haji. Amol kapal. Muhyiddin, Muhyiddin. Apa baca? Udah? Nanti kita sepakati inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama. Yang pertama kesadaran penuh dulu ya, kesadaran bersama untuk mencapai visi tersebut dan meningkatkan kolaborasi antar warga sekolah. Betul. Ya. Yang kata ini, saya pensiun mau depan. Aduh, saya gatel kalau denger itu. Yang muda-muda aja deh. Gitu ya. Saya jawab gitu, Kak. Ibu hari ini masih dibayar penuh dan jauh dari saya banyaknya. Jadi harus semangat. Terus malu. Masih tuh denger itu tiap sering gue. Ayo, ibu sehat. Ayo, saya gitu. Ayo, ibu pasti sehat. Gitu deh. Semangat. 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 Karena lebih sepuh. Pertanyaan refleksi yang kedua, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua dan kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah ditanya. Kolaborasi tadi kan ditanya inisiatif perubahan. Kebetulan jawaban kita adalah kolaborasi. Nah ditanya, apa bentuk kolaborasinya? Kolaborasi seperti apa antara guru, orang tua dan kepala sekolah? Kolaborasi dalam pembelajaran, dalam program sekolah, ya kan? Berarti termasuk meningkatkan komunitas sekolah berarti ya, kayak MGP-nya gitu ya. Keaktifan Komunitas Iya, komunitas sekolah. Untuk guru ada berpartisipasi aktif. Itu loh yang meningkatkan peran komite sekolah. Iya, ya kan? meningkatkan peran. Meningkatkan peran itu bagus bahasanya. Komite sekolah. Ingatkan peran apa? peran Peran komite sekolah. komunitas sekolah. Di komunitas sekolah juga mungkin bisa Mereka ada guru, ada orang tua guru, juga. ada GMP, Iya. ada orang tua komite. Komunitas sekolah. Iya, komunitas sekolah. Peran komite sekolah dan komunitas sekolah. Kalau orang tua kan komite ya. Itu semua termasuknya ke komunitas kan. Jadi komunitas itu ya komite, Komite, Oh. GMP, ya. Oke. Itu udah input ya. Dan komunitas sekolah itu include sesama warga sekolah, ada yang GMP-nya gitu ya. Ada orang tua, ada orang tua. Apa meningkatkan apa barisan? Peran komunitas sekolah. Meningkatkan peran. Kecil ya Pak di sini. Enggak, saya mau Komunitas sekolah untuk mencapai visi sekolah. Yang ada di Mencapai peran. Iya. Mewujudkan. Iya, Untuk untuk mewujudkan visi sekolah. Untuk mewujudkan visi ya benar. Sekolah. Harus ada bentuknya. Kalau dia berperan lebih aktif, lebih cepat tercapai. Karena di dalam komunitas juga pasti kepala sekolah terlibat gitu ya. Iya, betul. Kemudian yang pertanyaan berikutnya, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan oleh guru, orang tua dan kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Bentuk kegiatan yang dapat kita lakukan. Tadi. Kegiatan. Iya. Kegiatannya. Kegiatan kemarin dalam bentuk Sosialisasi ya, sosialisasi program ya, Sosialisasi program Sekolah. sekolah kepada para Iya. siswa. Dan mungkin seperti pelatihan guru dan siswa yang Kayak kemarin parenting tadi loh. OSIS itu kan Oh iya. termasuk Ya kita adain makanya. Iya, betul. Nanti Seminar Soalnya. PHT ya, pelatihan PHT ya. pelatihan untuk guru dan siswa. Bisa udah mulai ya, udah dua Udah, kali. ya ada 2 kali. Ya, guru dan siswa. Seneng nggak? Cia? Yang nextnya Pelatihan berarti siswa seneng itu nggak? ya, seminar Oh, kemarin nggak ikut, Pak. Oh, kelas 8, kelas 8. Ini kelas Oh, 9. Iya. Parenting. Di orang tua nih belum Jadi parenting. ya, Penting parenting juga apa ya. ya? Iya. Jadi biar Kesadaran bersama, semua dibebankan. sadar bareng. Berarti pas banget nih ya kita ngebahas visi, berarti ini ada next Ya program tahu ya. orang tua visi kita tuh. Kan visinya udah pas, tinggal Iya. breakdown dari visinya itu salah satu. Ya kegiatannya ada lagi supaya visinya makin. Oke. Nanti ya. Ya. Jadi ramai. Pertanyaan Pak Raki. Alhamdulillah ya Allah. Apa saja? Apa saja langkah konkret, langkah nyata? Oh, sebentar, maaf. Kurang kelihatannya. Apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan Prakasa Perubahan tersebut? Apa konkretnya berarti komunikasi dulu. Betul. Udah. Kita komunikasi, bikin rencana.
berarti ini kita membuat kesepakatan dulu kan? Ya, komunikasi berkesepakatan, terus menyusun rencana, jadwal, yang gitu ya. Iya. Sosialisasi program. Iya. Terus baru pelaksanaannya. Ada evaluasi dan Evaluasi, menindaklanjuti. Dan salah satu yang langkah konkret yang sudah kita wujudkan itu pembiasaan budaya positif ya Bu ya, Bapak Ibu ya. Seperti yang kita Jumat ada literasi, makan siang bersama, itu kan sudah masuk ke langkah konkret yang untuk merealisasikan visi kita. Kemudian ya apa lagi, pembiasaan bercerita sehari, ya perform kita ada pembiasaan selain bersama-sama di lapangan. Kalau kita juga di kelas tuh ada namanya berita sehari, jadi bercerita 5 menit sebelum KBM mulai. Itu jadi selain yang di acara umum di lapangan, di kelas juga ada. Kita setiap istirahat juga untuk Mengisi. mengurangi gerakan anak berlari dan bergerak, teman-teman OSIS mengisi dengan berbagai. Jadi anak ternyata diajar dengan melihat, daripada tadinya lari sambil nyebut-nyebut ragunan soalnya. Senggol bahasa ragunan semua, tapi begitu ada temennya tampil, duduk, kepengen lihat juga. Itu salah satu cara. Itu nyata real. Itu langkah konkret upaya-upaya yang sudah kita lakukan. Jadi untuk nextnya mungkin kita akan upayakan lagi langkah-langkah yang lebih konkret lagi atau mungkin mengembangkan yang sudah ada ya Pak ya. Oke, jadi untuk prakarsa perubahan tadi yang ada sudah kita lakukan, yang kita sudah sebutkan tadi, pembiasaan budaya positif, dan untuk prakarsa perubahan dari saya sendiri, ya, prakarsa perubahan dari saya sendiri ini namanya prakarsa perubahan, berarti rencana cita-cita. Dari saya sebagai calon guru penggerak adalah meningkatkan motivasi literasi peserta didik melalui gerakan literasi yang menyenangkan. Memang kita sudah melaksanakan pembiasaan literasi setiap hari Rabu dan literasi sekali sebulan di lapangan. Tapi impian saya prakarsa yang berubah itu adalah yang sudah ada itu dikembangkan menjadi lebih baik. Bagaimana supaya gerakan literasi itu lebih menyenangkan. Jadi anak tidak hanya berfokus ketika dikasih tayangan lalu membuat ringkasan atau hanya mendengar cerita, tapi kita akan kemas dalam bentuk literasi yang menyenangkan, seperti belajar dari sekolah-sekolah yang di luar negeri mungkin ya. Kalau mungkin impian saya ini terlalu jauh, tapi itu cita-cita masih diimpikan seperti itu. Jadi karena sekarang itu yang perlu dicanangkan itu adalah literasi, Bapak Ibu ya. Karena literasi ini dampaknya sangat berpengaruh banyak banget, nggak hanya sekolah, tapi juga dengan komen-komen kita sebagai netizen di sosial media. Kadang mau baca komen itu literasi ya, kemampuan berliterasi. Bagaimana mereka yang dibahas misalnya topiknya apa, tapi yang dikomentari apa. Jadi ini yang kadang bikin jadi ada yang sumbu pendek gitu istilahnya gitu. Jadi iya ya kenapa ya? Jadi kadang kalau mikir gini, iya ya pantas aja ranking PISA-nya Indonesia itu rendah gitu. Karena kita ngebaca sendiri. Iya benar. Yang dibahas itu kontennya itu ini loh gitu. Tapi kenapa yang disinggung itu adalah malah kepribadiannya si ini apa segala macam. Jadi nggak nyambung. Jadi saya rasa literasi itu cakupannya sangat luas. Dan itu kan cita-cita kita tadi sebagai murid itu yang menciptakan murid yang bahagia baik secara individu maupun sebagai masyarakat. Ketika mereka keluar dari sekolah kita kan mereka kan sudah jadi masyarakat. Mereka bisa berpendapat, bersosial media, itu mereka jadi netizen ya. Gitu. Jadi masyarakat di sosial media. Jadi ini supaya bagaimana literasi yang baik dan benar itu mungkin nggak harus jadi menulis jurnal nasional, tapi hanya pemahaman sederhana ketika kita bertanya apa, mengerti instruksinya apa, anak paham gitu. Jadi sebagai masyarakat keluar pun nanti mereka bisa menjadi anak terampil gitu sih. Jadi prakarsa perubahan yang dari saya adalah ini sudah ada kita laksanakan kegiatan literasi, tapi prakarsa perubahan dari saya adalah menciptakan gerakan literasi yang lebih menyenangkan lagi. Saya potong, kebetulan di minggu ini kita kan e-library-nya akan diaktifkan. Jadi saya support kegiatan ini karena alternatif variasi
Makanya kalau literasi jenuh di lapangan gimana bisa per kelas semuanya. Dan satu buku bisa dibaca 4 anak. Jadi kalau ada 250 buku berarti 1000 anak bisa buka sekalian. Dan pilihan judulnya sudah beragam. Jadi Oke, saya makasih, support Pak. ini. Padahal saya belum tahu. Padahal kita belum janjian ya Pak ya. Enggak, Ya udah. saya mau ngomong ini belum saya baca tapi kebetulan kita sehati. Oh gitu ya Pak ya. Aduh, makasih Pak. Hampir sama lah. Oke. Saya support. Semoga berarti Quality library. betul amin. Terus ini budaya justru gara-gara apa dengan meningkatnya literasi tumbuhlah itu yang namanya bernalar kritis. Itu penting sekali ya. Ya kalau boleh dibilang anak kita ini kan harusnya usianya udah mencapai bernalar kritis. Nah ini posisinya masih agak lamban ya karena itu tadi kurang literasi ya. Dan tugas kita itu yang terus harus menuntun mereka. Jadi membaca itu harus membaca pelajaran dalam bentuk textbook itu kan Bu terus diarahkan gitu kan. Kalau saya pribadi sih suka ngasih bacaan-bacaan dari fikir dari apa itu suka ngasih nih disimak ya terus waktu ditanya gitu kan, atau enggak misalkan gosip apa gitu yang ringan dan gitu. saya suka pancing aja Pak sampai di mana gitu mereka tahu tentang keadaan lingkungan sekitarnya gitu kan, atau walaupun cuma artis Bu kita pengen tahu aja gitu sampai di mana. Jangankan sampai apa orang barat mau ke planet Mars tuh jauh gitu kadang-kadang gitu. Tapi ya dari yang kecil-kecil itu siapa tahu gitu kan. Dari situ akhirnya bernalar kritisnya jalan, terus berwawasan globalnya juga otomatis jalan, baru kreatifnya juga otomatis jalan. Itu sih kata saya. Jadi mau literasi Sepakat banget. Ada lagi masukan lagi nggak Bapak Ibu? Ada lagi masukan tambahan? Ya semoga programnya bisa berjalan kayak di digital library. Jadi anak juga nggak lihat hanya buku atau dari handphone tapi melatih itunya mereka juga ya kodrat zaman ya kan udah digitalisasi banget. Ya betul sepakat. Dan dari Prakasa Perubahan ini penyusunannya kan ada namanya konsep bagja Bapak Ibu. Ya, buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana dan atur eksekusi. Jadi kenapa muncul kalimat apa prakarsa perubahan? Ini bersumber dari yang namanya kegelisahan. Apakah menjadi gelisah gitu ya? Jadi kegelisahan itu saya rasa mungkin kegelisahan itu artinya ada hal yang mungkin kita anggap sepertinya kurang pas, dan padahal harapan kita supaya anak murid kita lebih baik. Jadi kegelisahan ini saya yakin ini juga menjadi kegelisahan bersama karena di ruangan guru juga kita obrolannya gitu. Iya kok tadi kita ngomongnya begini, anak-anak begini. Jadi berangkat dari kegelisahan itu berarti poinnya adalah power ini, literasi seperti itu. Jadi dari alur tersebut nanti akan berangkat yang namanya hasil atau upaya saya langkah-langkah ini, dan tentunya perubahan ini mencapai prakasa perubahan itu tadi dan juga visi sekolah kita tadi yang sudah kita bahas bersama, tentunya dibutuhkan kerjasama dari Bapak Ibu semuanya, karena ini bukan lagi menjadi visinya Bu Delita, visinya Pak Sugeng, tapi menjadi visinya kita bersama, visi warga SMP Negeri 33 Jakarta. Dan dari pemaparan tadi kesimpulannya, dalam upaya mencapai visi prakarsa perubahan dibutuhkan kolaborasi dari semua pihak, baik dari segi komunikasi efektif, anggaran, rencana aksi, dan evaluasi tindak lanjut. Ini kesimpulan dari saya. Mungkin ada masukan lagi Bapak Ibu? Dari saya seperti itu. Ini diharapkan. Ya, thank you-nya penting ya. Terima kasih Bapak Ibu ya. Mungkin kalau ada pertanyaan atau masukan saya sangat menerima, karena ini juga untuk perbaikan diri saya sendiri juga, perbaikan kita bersama. Jadi mungkin ada langkah-langkah atau hal yang mungkin terlupa saya perlu perbaiki, untuk jadi masukan buat saya juga dan kebaikan kita ke depannya. Saya kembalikan kepada Miss Ana sebagai MC. Aplaus sekali lagi untuk Bu Delita. 1 jam setengah berlalu dengan sangat smooth. Semangat. Iya, yang tadinya ngantuk-ngantuk kan disuruh berdiri, disuruh bergerak. Lumayan ya. Ya,
Berikutnya itu pembacaan hasil diskusi oleh Bu Ningsih ya, sesuai dengan ini ya, sesuai dengan susunan acara ya. Oke, kepada Bu Ningsih dipersilakan. Hah? Saya langsung. Ya langsung. Masa bentar Bu? pulang juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-bapak, Pak Sugeng, Bapak Ibu, terima kasih. Hasil dari kita berkumpul bersama di ruangan ini, alhamdulillah ternyata kita semua memiliki kegelisahan yang sama, sampai pada pemikiran yang sama, dan luar biasanya pada cita-cita yang sama. Itu yang saya tangkap. Jadi apa yang ada di mulut selama ini ternyata tidak muncul dari hati. Hatinya yang ini nih sekarang. Ya nggak Bu Sonia? Iya, ternyata alhamdulillah. Jadi untuk mencapai atau mewujudkan visi, kita semua sepakat untuk berkolaborasi menguatkan komunitas kita yang ada di sekolah ini, yang juga merupakan semuanya adalah aset yang sangat berharga. Kita sebagai guru, Bapak Kepala Sekolah sebagai pemimpin, lalu murid kita juga sebagai subjek yang justru paling penting di sini peranannya. Kemudian juga kita melibatkan orang tua. Bismillah, apa yang menjadi cita-cita kita bersama akan tercapai dengan usaha kita, yaitu kolaborasi yang selalu ada, yang muncul dari kesadaran yang ada. Bismillah, kita semua bisa mewujudkannya. Memang ini bukan hal yang setahun 2 tahun, tapi insya Allah jika, kalau kata Pak Nadiem, jika dilakukan secara serentak, walaupun kecil tapi serentak dan bersama-sama serta selalu bergerak, insya Allah kapal besar yang bernama Indonesia ini bisa akan kita wujudkan menuju Indonesia emas. Itu yang saya sering baca gitu. Aduh, apa kalau udah baca kayak gitu ya, Indonesia emas, aduh kayaknya terharu banget saya kalau udah tuh kebayang Indonesia benar-benar terwujud menjadi negara yang luar biasa maju dengan segala asetnya yang ada saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum diakhiri ini ada penguatan ya Pak ya dari Pak Maulana Yusuf atau Pak Momo. Kepada Pak Momo dipersilakan. Terima kasih. Kita kasih apresiasi lagi untuk Bu Delita yang sudah luar biasa. Tak terasa ya, terasa capek pegel gitu ya. Tapi kelihatan enggak kok Bapak Ibu semua luar biasa. Bu Delita semangatnya terus ada. Baik Bapak Ibu semua, saya dari awal sampai akhir tadi dibacakan sebuah kesimpulan atau hasil diskusi ini terlihat jelas SMPN 33 itu sudah membangun sebuah sistem yang bagus. Kenapa? Karena saya lihat seperti yang tadi Ibu sampaikan, Ibu Ningsih ya, Bu Ningsih sampaikan, tujuan sama, cita-cita sama, bahkan pemahaman sama. Artinya memang sudah memiliki chemistry untuk membangun sebuah SMPN 33, bukan seperti yang tadi Pak Sugeng sampaikan, tidak lagi SMPN 33 ya gitunya dihapus, tapi memang SMPN 33 apa dan lain sebagainya. Itu sebuah luar biasa, sebuah sistem yang dibangun dan terlihat banget kolaborasinya yang saya lihat di sini, kekeluargaannya. Ini resepnya apakah setiap hari Jumat rujakan ya? Enggak ya? Betul, itu ada bulan ya? Bulan. Kok bisa sama gitu? Itu artinya benar Bapak Ibu di guru penggerak, di pendidikan guru penggerak kita juga dibangun ya Bu Delita ya. Tidak belajar untuk saling berkompetisi, tapi kita sama-sama untuk berkolaborasi. Saya lihat di sini dari poin 1 sampai poin 6 yang dijawab itu semuanya berpihak pada murid. Tidak ada yang menyombongkan buat guru atau siapakah saya, tapi berbuat baik. Nah, itu sesuatu yang sangat baik yang sudah ada di SMPN 33 sebagai pentingnya kerjasama dan gotong royong untuk mencapai visi sekolah. Dan saya beberapa kali melakukan supervisi di luar dari guru penggerak. Saya benar terus terang, bukan peres ada Pak Sugeng di sini ya.
benar-benar baru melihat yang namanya visi itu memunculkan sebuah diksi insan pembelajar. Ya kan, itu luar biasa loh. Maknanya dalam, ya kan? Rata-rata apa Bapak Ibu semuanya? Mewujudkan peserta didik yang beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, kemudian cakap dalam teknologi, mandiri, kreatif. Rata-rata kan hampir seperti itu. Ini simple tapi maknanya dalam. Dan ketika melihat misinya, itu operasional semua yang menjadi sebuah tanggung jawab dan harus memang dilakukan sebagai bentuk kerjasama dan gotong royong. Nggak bisa Pak Sugeng sendiri. Karena kita semua yang di sini adalah aset dari SMPN 33 untuk mewujudkan cita-cita melalui visi yang sudah digerakkan. Itu hal yang luar biasa yang saya banyak belajar dari SMPN 33. Ramahnya Bapak Ibu terlihat, senyumnya nggak ada yang cemberut, ya kan? Alhamdulillah, semoga tidak terpaksa ya Bu. Nggak terpaksa. Kan senyum ibadah ya Pak Agus ya. Betulnya senyum aja terus, insya Allah masuk surga ya Pak Agus. Amin. Jadi itu saja, sukses sekali lagi untuk kita. Ditunggu rekan-rekan lainnya untuk masuk. Pak Sugeng harus menjerumuskan berarti biar nyemplung sekalian ya. Oke, ya bahkan sekarang usia 50 nanti insya Allah bisa Bapak Ibu semuanya. 51 bisa nggak? Bisa, yang nggak bisa 61. Nah itu nggak pensiun ya. Oh bisa, apalagi anak bontot kata Pak Agus ya kan nggak bisa lagi. Kebangetan kalau anak bontot nggak ikut kebangetan ya mana? Biasanya yang bontot yang dobrak gitu ya kan. Baik Bapak Ibu semua, luar biasa hari ini. Terima kasih banyak. Saya juga pun memberikan apresiasi yang luar biasa untuk Bapak Kepala Sekolah, Pak Sugeng serta Bapak Ibu semuanya. Saya banyak belajar untuk hari ini. Terlebih lagi saya juga baru diberi amanah dan saya banyak memang belajar. Inilah Bapak yang baik ketika mengayomi munculnya adalah sesuatu yang baik. Nah, seperti itu. Terima kasih Pak Sugeng untuk pembelajaran untuk saya pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skill dikit Pak, bukan kita nggak mau CBP, kita bawa PPG. Gak apa-apa. Nanti dipanggil sama PPG bikin. dulu, Pak. Saya baru Saya tidak sekuat kuning. Mereka udah tua loh. Ya, baik, sudah sampai di akhir acara. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah hadir. Harapan kita semoga dengan hari ini, kegiatan ini, kita semua tergerak untuk merubah SMP Negeri 33 menjadi lebih baik. Saya tutup, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.